Dulu kayaknya gampang banget ya bedain antara seri Asus ZenBook sama Asus VivoBook. ZenBook mainnya ya di kelas yang premium, dan VivoBook lebih identik ke laptop mainstream yang fokusnya itu lebih ke value-nya. Tapi sekarang semuanya udah mulai berubah ya, karena makin kesini VivoBook tuh udah mulai dapat banyak fitur yang dulu biasanya cuma ada di ZenBook. Tapi masalahnya harganya pun juga ikutan naik. Dan ini ya yang bikin agak tricky soal positioning Asus VivoBook sekarang ya. Karena dengan harganya yang sekarang ini, itu tuh udah mulai mendekati lini entry-nya dari si ZenBook. Jadi pertanyaan sekarang, masih worth it kah VivoBook modern ini ya dibeli? Atau justru mending langsung gas aja ke ZenBook-nya? Nah, buat ngejawab itu, gue bakal ngebedah si Asus VivoBook S14 ini ya, sebuah laptop tipis yang menurut gue posisinya itu sebenarnya nanggung, tapi juga menarik di saat yang sama nih. Jadi ya udah langsung aja kita mulai dulu dari bagian desainnya. Pertama, sebelum gue masuk ke dalamannya, kita bahas desainnya dulu. Karena menurut gue ini yang jadi poin utama kenapa VivoBook itu sekarang kerasa mulai naik kelas. Karena sebelumnya VivoBook itu tuh lebih identik ya main aman aja kalau urusan desain. Tapi sekarang udah jauh lebih clean dan mature juga. Vibes-nya pun juga berubah jadi minimalis dan gak kerasa kayak laptop mainstream lagi. Bodinya tipis di sekitar 15,9 mm, terus beratnya pun juga di 1,4 kg doang. Jadi buat bawa mobile kemana-mana ini udah enak banget. Apalagi kalau lu anak kampus yang sering pindah kelas atau budak korporat yang meeting sana sini, laptop ini tuh ya masih nyaman buat dibawa harian tanpa ya bikin pundak lu tuh protes. Feel bahannya pun juga udah oke karena buildnya ini pakai metal chassis ya. Jadi pas dipegang terasa solid, nggak kerasa ringkih juga, nggak gampang flex aneh-aneh, dan finishingnya pun matte-nya ya dibikin tampilannya kelihatan lebih rapi. Dan laptop ini juga udah lolos standar US military grade. Jadi setidaknya ada rasa lebih tenang lah buat pemakaian mobile harian. Ya walaupun bukan berarti laptopnya jadi kebal banting juga, ya jangan salah paham lah. Engselnya pun juga udah bisa dibuka satu tangan dan support buka sampai 180 derajat, jadi bakal lebih aman kalau misal nggak sengaja terlalu semangat ngebuka si laptopnya. Plus keyboardnya udah nyaman banget buat dipakai ngetik seharian ya, nggak terlalu cetek dan feedbacknya kerasa lumayan enak di jari. Dan nggak lupa juga di sini ya ada backlit keyboardnya yang mana lumayan ngebantu pas ngetik-ngetik di kondisi ruangan yang cahayanya tuh kurang proper. Asus juga udah masukin tombol dedicated Copilot, jadi akses ke fitur AI Copilotnya pun tinggal pencet aja, bebas lu bisa tanya apa aja juga di situ. Touchpadnya punya ukuran yang lega dan support smart gesture juga, jadi lu bisa ngatur brightness, volume, atau scrolling timeline video langsung dari gestur di pinggir touchpadnya. Dan walaupun bodinya tipis, portnya itu untungnya masih lengkap, jadi nggak terlalu bergantung sama dongle buat kebutuhan seharian. Sisi kiri ada dua port Type-C 3.2 Gen 1 yang udah sama-sama support display dan power delivery. Ada satu HDMI 2.1 dan satu USB-A 3.2 Gen 1. Sisanya di sisi kanan cuma ada satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 ya. Tapi kalau lu consider sama Ethernet port LAN ya, sayangnya itu nggak ada di laptop ini. Jadi ya mau nggak mau lu harus pakai adapter tambahan. Oh ya, ada satu hal lagi yang menurut gua agak sedikit nyebelin pas gua bongkar laptop ini. Jadi waktu buka cover belakangnya ya, Asus itu pakai lumayan banyak baut dan bahkan ada dua tipe baut yang berbeda. Yang bikin gua harus agak ekstra hati-hati pas ngebongkarnya, karena kalau nggak teliti gampang banget nih bisa ketukar posisi bautnya. Sebenarnya sih bukan masalah besar, tapi buat orang yang suka upgrade atau pembersihin laptop sendiri, ini hal kecil yang lumayan ngeselin. Dan faktor yang fokus ke tipis dan juga ringan jadi juga ya ngebikin area airflow-nya pun juga sedikit terbatas. Tapi itu nanti gua akan bahas lebih lanjut lagi pas masuk ke performance-nya. Jadi sebelum itu kita masuk ke bagian layarnya yang pakai panel OLED 14 inci dengan resolusi WUXGA di rasio 16:10, dan jujur aja ya secara visual kelihatan emang enak ya. Warna hitamnya pekat, kontrasnya tinggi, dan color reproduction-nya pun juga udah cukup bagus karena udah coverage hingga 90% di CP3. Jadi buat nonton, editing ringan, atau sekedar ngeliatin UI Windows-nya aja tuh kelihatan udah lebih hidup dibanding pakai panel IPS biasa. Response time-nya pun juga udah cepet di 0,2 millisecond, tapi sayangnya refresh rate-nya ini mentok di 60 Hz aja. Jadi walaupun animasi tetap kelihatan clean karena OLED, buat yang udah kebiasa layar 90 ataupun 120 Hz, scrollingnya pasti masih bakal kerasa biasa aja. Brightness-nya pun juga di sekitaran 300 nits, jadi buat indoor atau kerja di cafe masih aman. Tapi kalau sering dipakai outdoor siang bolong yang terang banget ya jangan expect terlalu nyaman juga. Untungnya Asus juga udah kasih low blue light certification dari TV Rainland ya. Jadi kalau dipakai di kerja malam ataupun ngadep layar lama ya, itu mata ya nggak cepet capek juga. Nah, selain dari visualnya, pengalaman audio di laptop ini pun juga menurut gua udah cukup oke lah buat di kelas ya. Asus bilang speakernya udah dituning bareng direct ya. Dan pas gua coba, karakter suaranya emang lumayan bersih buat nonton YouTube, meeting online, Netflix, ataupun dengar musik santai sih sebenarnya udah nyaman.
Dan sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue paling penting buat tentuin laptop ini bakal nyaman dipakai harian atau enggak, yaitu di bagian performance-nya. Dan jujur aja, menurut gue bagian yang paling menarik dari laptop ini tuh ya justru dari performance-nya, yaitu prosesornya lah. Karena udah pakai Intel Core Ultra 7, prosesor 355 yang basisnya Intel generasi Panther Lake ya. Yang pendekatannya sekarang itu lebih fokus ke efisiensi, balancing workload, dan AI processing. Jadi selain ada pembagian P-Core dan E-Core buat ngatur performance sama efisiensinya, di dalamnya pun juga udah ada NPU sampai 49 TOPS yang khusus untuk workload AI ya. Makanya laptop ini juga udah masuk ke kategori Copilot Plus PC. Dan karena arsitektur Panther Lake ini juga lebih fokus ke efisiensi dayanya, efek suhu dan konsumsi baterainya pun jadi lebih masuk akal buat laptop tipis kayak begini. Tapi itu juga bukan bahan buat lo expect ini jadi laptop buat workload berat nonstop ya. Karena ya ujung-ujungnya desain bodinya yang tetap tipis, jadi thermal sama airflow-nya pun pasti ada limitasinya. Dalamannya itu cuma dibekali sistem cooling satu fan aja dan satu heat pipe yang lumayan lebar buat dinginin si prosesornya. Jadi ya buat cooling sistemnya ya lumayan terbatas lah di dalamnya. Masih bisa diterima sih, soalnya ya si prosesornya ini juga bukan yang high performance punya, berfokus emang ke efisiensi dan emang nggak ngejar performance banget. Tapi kalau skenario-nya lebih ke produktivitas harian yang modern ya, performance-nya ini udah lebih dari cukup harusnya. Masih aman dipakai buat beberapa tahun ke depan. RAM-nya pun juga udah dikasih 16GB DDR5 dan masih ada slot upgrade tambahan. Jadi kalau suatu saat kebutuhan lu mulai naik, masih ada ruang untuk upgrade. Storage-nya pun juga dikasih langsung di 1TB NVMe punya. Jadi buat mayoritas user harusnya masih lega buat jangka panjang. Speed-nya lumayan kencang di 5900 Mbps buat sequence read-nya dan 5200 Mbps buat sequence write-nya. Secara penggunaan juga udah sesuai ekspektasi gua buat laptop tipis yang fokusnya itu ke produktivitas modern. Di PC Mark 10 aja total score itu bisa dapat 7100 poin dan tes semua Cinebench-nya pun di skornya ya udah lumayan juga. Yang sebenarnya ini udah nunjukin kalau laptopnya itu memang nyaman buat workload harian. Kayak multitasking, software kerja seperti Word, PowerPoint dan lain-lain udah berasa lancar jaya. Meeting online sambil buka banyak browser tab-nya ya masih aman juga, smooth, responsif tanpa banyak drama apapun. Dan hasil pengetesan grafisnya pun juga kelihatan kalau iGPU-nya ini lebih cocok buat workload grafis ringan dibanding gaming berat. Jadi buat editing ringan, playback video resolusi tinggi atau casual gaming ya ini masih oke. Tapi kalau udah ngomongin game AAA modern atau kerja GPU berat terus-terusan, jelas dia ini bukan spesialisnya. Untungnya ya buat skenario kreatif ringan itu masih lumayan ketolong. Pas gue coba render project di Adobe Premiere Benchmark 1080p, ya hasil playback dan rendernya itu masih cukup cepat. Timeline-nya pun juga masih nyaman buat dipakai editing ringan tanpa kerasa terlalu nyiksa. Bahkan pas naik ke project 4K pun sebenarnya masih bisa jalan. Walaupun ya mulai kelihatan limitnya kalau project itu makin berat. Jadi menurut gua laptop ini tuh ya masih oke buat content creator kasual yang edit video sesekali, bikin konten pendek atau kerja multimedia secara ringan. Dan buat kestabilannya, ya performance-nya ini udah dites juga selama 10 kali Cinebench ya. Yang hasilnya ketika dia ada mode performance dengan nyolok charger, performance-nya itu stabil banget. Dan itu pun berlaku juga buat skenario mode performance tanpa colok charger. Perbedaan performance-nya pun juga nggak beda jauh, bahkan hampir sama. Jadi ini juga sedikit nunjukin kalau fokus utama laptop ini emang ada di efisiensinya, bukan tipe laptop yang ngejar performance tinggi sebentar ya terus langsung kena drop agresif gitu. Buat pengalaman bermain game di laptop ini ya gue sih nggak nyoba banyak ya. Gue cuma main game kompetitif ringan aja kayak Dota 2, CS2, Valorant, dan itu pun gue cuma bisa dapetin experience yang enak pas main di settingan low rata kiri. Ya hal itu sih udah gue expect juga karena yang tadi gue bilang ini laptop fokusnya lebih ke efisiensi. Jadi buat performance-nya agak sedikit disampingkan. Tapi nggak apa-apa juga, selagi masih bisa buat produktivitas lain dan gaming santai, gue sih ini masih bisa diterima banget ya. Nah, efek dari efisiensinya tadi sebenarnya yang paling kerasa pas masuk ke bagian baterainya. Dan ini salah satu bagian yang menurut gue paling cocok sama positioning laptopnya ini. Karena Asus ini udah ngasih baterai 70 Wh yang lumayan besar buat ukuran laptop 14 inci. Dan pas gue tes pakai ProScience Video Playback Battery Test, hasilnya laptop ini tuh bisa tahan hingga 24 jam 20 menit, yang mana emang sesuai sama klaim Asusnya sendiri. Buat laptop Windows tipis modern hasil kayak gini tuh ya udah gokil lah. Jadi kalau skenario pemakaian lu lebih ke kerja, browsing, meeting, ngetik ataupun content consumption
dan ringan, laptop ini tuh emang berasa dibikin buat dipakai mobile seharian tanpa bikin anxiety soal charger lagi. Ditambah lagi ya, dia juga udah support USB-C charging, jadi setup bawaannya itu lebih simple karena nggak harus selalu bawa charger proprietary yang gede kemana-mana lagi. Tapi tetap ya, angka 24 jam itu ya lebih bisa didapat dari skenario playback video aja yang relatif ringan. Jadi kalau dipakai workload yang lebih berat, rate tinggi, dan banyak multitaskingnya, ya jelas baterainya pun ya bakal turun lebih cepat juga. Tapi secara overall, menurut gua baterai life di laptop ini tuh emang jadi salah satu nilai jual terkuatnya lah. Nah, karena ini juga termasuk ke kategori Copilot Plus PC, pastinya ada fitur-fitur AI di dalamnya, kayak webcam yang udah full HD IR kamera. Jadi selain proper buat meeting, login Windows Hello-nya juga tinggal lihat kamera dong beres ya. Dari sisi Windows-nya itu lu bisa dapat fitur kayak live caption buat translate audio real time, sama co-creator buat generate gambar dari sketch-nya. Plus Asus juga nyelipin aplikasi mereka sendiri yaitu StoryCube buat organize foto video, sama Omni ya, AI asisten lokal yang beberapa fiturnya pun bisa jalan tanpa internet. Dan gue mau jujur aja, mayoritas fitur AI di laptop ini sekarang tuh ya masih kerasa kayak bonus aja sih dibanding sesuatu yang lu pakai tiap hari. NPU 49 TOPS pun itu di angka yang gede, tapi real use case hariannya buat user normal ya kita harus ajarin lagi biar cocok sama pemakaian sehari-hari. Jadi anggap aja ini investasi di masa depan. Pas ekosistem AI Windows itu makin matang, laptop ini udah siap sekarang ya. Ya udah siap lah maksudnya. Dan sekarang yang paling sering kepake ya paling cuma Windows Hello-nya aja. Jadi buat kesimpulannya, setelah gua make dan nyobain laptop Asus VivoBook ini, menurut gua laptop ini tuh ada di posisi yang udah lumayan unik lah. Karena di satu sisi dia itu udah jauh lebih mature dibanding image VivoBook yang dulu. Desainnya sekarang lebih clean, build quality-nya lebih solid, layarnya udah OLED, baterainya pun awet banget, dan experience hariannya pun juga emang nyaman lah buat mayoritas orang. Tapi di sisi lain, dia juga mulai masuk ke wilayah harga yang bikin orang otomatis ngebandingin sama ZenBook entry levelnya. Dan itu menurut gue wajar banget, karena makin kesini kan gap antara VivoBook sama ZenBook itu ya emang makin tipis ya. Jadi kalau pertanyaannya masih worth it gak ya, jawaban gue ya menurut gue nih ya masih, tapi tergantung lu nyari laptop yang kayak gimana. Kalau yang lu cari itu laptop tipis ringan buat mobilitas, baterainya awet, dipakai kerja harian nyaman, multimedianya juga enak dan gak ribet soal performance, ya VivoBook ini masih make sense banget. Apalagi performance-nya stabil, efisien, storage-nya langsung 1 TB, RAM-nya bisa di-upgrade juga, dan overall experience-nya tuh ya nggak banyak drama. Tapi kalau lo tipenya yang mulai cari feel premium, lebih maksimal, layar yang lebih wow, build yang lebih refine, atau performance sustain yang lebih serius juga ya, nah di situ nih mungkin lo bakal mulai berpikir sekalian ZenBook aja nggak sih gitu ya. Dan menurut gue itu bukan pemikiran yang salah juga, karena laptop ini tuh memang ada di area yang nanggung ya. Tapi justru itu yang bikin menarik. Dia bukan laptop murah yang ngejar value mentah, tapi juga belum full masuk teritori premium enthusiast. Jadi ya balik lagi nih, cocok-cocokan aja sama kebutuhan dan juga budget kalian. Oh ya, dan yang bikin lumayan tenang juga ya, Asus juga udah ngasih 3 tahun garansi International Plus, 3 tahun Asus VIP Perfect Warranty juga. Jadi kalau ada kerusakan karena human error pun masih ada perlindungan buat tambahannya. Dan coverage service-nya pun juga udah luas karena udah nyebar di banyak negara, dan service center-nya pun juga banyak di Indonesia. Jadi overall ya menurut gue VivoBook S14 ini bukan laptop yang hampir perfect, masih ada kompromi lah di beberapa sisi. Tapi buat target market yang emang nyari laptop harian modern yang tipis, ringan, awet, dan praktikal, laptop ini tuh udah ngelakuin tugasnya dengan cukup bagus tanpa banyak gimmick yang aneh-aneh. Dan sekarang seperti biasa ya, coba aja tulis pendapat kalian ada di bawah. Dan menurut kalian dengan harga VivoBook yang sekarang udah mulai naik, masih worth it nggak nih? Ya gue kasih tau aja lah, 27 juta. Welcome to new rupiah ya, RAM langka dan lain-lain pun juga makin mahal. Atau mending langsung lompat ke ZenBook sekalian. Coba aja komen di bawah. Tapi seperti biasa, kalau menurut kalian 27 juta itu masih make sense buat beli VivoBook, langsung aja belinya di bawah di YouTube Shopping kita ataupun di link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita ini, di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua link deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.